Halo anak didik kami kelas 6. Jumpa kembali bersama Ibu Nurmariati Sianturi. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Materi kita hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif. Kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan generatif. Selain berkembangbiak generatif, tumbuhan juga berkembangbiak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Satu, nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan dengan mengembang biakannya. Kemudian, bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Yang ketiga, pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara tak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah suatu perkembangbiakan yang dapat terjadi dengan adanya bantuan dari pihak lainnya, seperti bantuan dari manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif. 1. Umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan memakai sistem umbi batang ialah dengan cara batang yang tumbuhnya berada di dalam tanah, di mana batangnya akan mengembang, lalu bisa membentuk suatu umbi. Dan fungsi umbi inilah yang dapat dipakai sebagai tempat menyimpan suatu cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh yang termasuk tumbuhan berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. 2. Umbi lapis. Umbi lapis ini adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis. Pada bagian atasnya akan tumbuh serta di bagian bawahnya akan tumbuh akar yang disebut dengan akar serabut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang. 3. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang dijadikan sebagai tempat cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan ubi jalar. Yang keempat, tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas
adalah bambu dan pisang. Yang kelima, tunas adventis. Cara berkembang biak melalui tunas adventis adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventis adalah cocor bebek. 6. Membelah diri. Tumbuhan yang menghasilkan individu melalui membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya, dan ada juga yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang bersel satu, contohnya pada tumbuhan volvox. 7. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tumbuhnya menjalar pada bagian permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma adalah lengkuas dan jahe. 8. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh akarnya, dan akarnya inilah yang dapat ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah stroberi dan rumput teki. 9. Spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku dan jamur. Nah, setelah kalian memahami macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang waktunya kalian mengisi tabel ini. Di sini sudah ada nama-nama tanaman, dan tugas kalian adalah mencari cara berkembang biaknya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, kamu dapat membaca bacaan tumbuhan sumber kehidupan yang ada pada buku temamu halaman 36. Kemudian, isilah diagram yang ada pada halaman 37 berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Oke, anak didik ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.